Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, setelah sekian lama kajian subuh diselingi dengan materi-materi yang lain, kita kembali akan membahas buku Fikih Bermadhab. Dan kita masih berada di bab tentang fikih ikhtilaf. Berikutnya yang akan kita bahas adalah poin yang ke-8 tentang fikih ikhtilaf. Di poin yang ke-8 kita akan membahas apakah benar bahwasanya ikhtilaf itu rahmat, sebagaimana hal yang umum yang dipahami oleh masyarakat. Baik, bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 185. Di poin ke-8 kita akan membahas, benarkah ikhtilaf itu rahmat? Terdapat sebuah hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku adalah rahmat. Sekarang kita akan membaca status hadis. Para ulama hadis menegaskan bahwa hadis ini statusnya adalah hadis yang tidak memiliki sanad. Mereka menyebutnya dengan hadis la aslalahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan hadis yang la aslalahu. Artinya adalah sebuah pernyataan yang terkenal di masyarakat. Anda bisa catat, makna dari hadis la aslalahu adalah sebuah pernyataan yang terkenal di masyarakat, tetapi tidak memiliki sumber sama sekali dalam literatur hadis. Tidak memiliki sumber sama sekali dalam literatur hadis. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Subki, seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan berkaitan dengan hadis di atas, beliau memberikan komentar, "Walaysa bima'rufin 'indal muhadditsin wa lam aqif lahu 'ala sanadin sahih wala dha'ifin wala maudhu'." Kalimat ini tidak dikenal oleh para ulama hadis, dan aku tidak menjumpai adanya sanad baik yang sahih maupun yang dhaif, bahkan yang palsu. Kalau masih disebutkan dalam buku hadis, berarti masih punya landasan. Ini ada di literatur hadis ini, meskipun statusnya dhaif atau palsu. Tapi kalau sama sekali tidak ada dalam literatur hadis, berarti itu hanya kalimat yang ma'ruf di masyarakat, tersebar di masyarakat, tapi tidak punya landasan literatur sama sekali. Ini juga yang diakui oleh Zakaria Al-Ansari dalam ta'liq untuk tafsir Al-Baydawi. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan kalimat ikhtilafu ummati rahmatun sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada bukti bahwasanya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada keterangan bahwasanya itu adalah hadis yang sahih, dhaif, bahkan palsu sekalipun tidak ada. Baik. Perlu diperhatikan, perkataan tersebut bukanlah hadis, sehingga kita tidak boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbedaan pendapat di tengah umatku adalah rahmat." Jika kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu menyebutkan kalimat ini, padahal itu bukan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianggap berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perlu hati-hati ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara umatku adalah rahmat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian.
Ketika Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian, dan kita menyatakan Nabi SAW bersabda seperti itu, berarti itu termasuk di antara bentuk kedustaan atas nama Nabi SAW, dan itu bukan dosa yang ringan. Itu bukan dosa yang ringan, tapi kesalahan yang besar. Selanjutnya, apakah betul bahasanya kalimat itu adalah keterangan tabi'in? Apakah betul bahwasanya kalimat itu adalah keterangan di kalangan ulama tabi'in? Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hadis di atas. Lalu beliau menjelaskan, "Laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'di tabi'in. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul hadza alaihi salatu wassalam." Kata beliau, kalimat ikhtilafu ummati rahmah bukan sabda Nabi SAW. Namun itu adalah perkataan sebagian ulama tabi'in. Nabi SAW tidak pernah menyampaikannya. Bagaimana redaksi kalimatnya tabi'in? Ba'du tabi'in qal, sebagian ulama tabi'in mengatakan, ma ara ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu illa rahmatan min Allah. Kata ulama tabi'in, tidaklah aku melihat adanya perbedaan di kalangan para sahabat Nabi SAW, kecuali itu merupakan rahmat dari Allah. Yakni, maksud dari tabi'in ini adalah hatta yanzural mujtahidu wa yata'ammalud dalil. Sehingga para ulama mujtahid punya kesempatan untuk yanzur, untuk meneliti, wa yata'ammal ad-dalil, dan dia bisa merenungkan dalil yang ada. Maka seorang ulama mujtahid di kalangan tabi'in dan generasi setelahnya, ketika dihadapkan pada ikhtilaf di antara para sahabat, mereka punya kesempatan untuk belajar lebih. Sahabat ini mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian, sahabat ini mengatakan demikian. Bagi sebagian ulama tabi'in, ini rahmat bagi kami jika ada perbedaan di kalangan para sahabat. Tayyib. Riwayat tabi'in yang dimaksud adalah keterangan Al-Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan salah satu dari 7 ulama tabi'in yang bergelar Fuqahaul Madinah. Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra dari jalur Aflah bin Humaid bahwa Al-Qasim bin Muhammad pernah mengatakan, kana ikhtilafu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi manusia. Perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Karena mereka adalah orang-orang yang istimewa, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka berbeda pendapat, berarti mereka mendapatkan riwayat yang berbeda, kemudian dipahami yang berbeda oleh para murid Rasulullah SAW. Baik, artinya begini ya, keberadaan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sebagai rahmat. Yang pertama, memberi kesempatan bagi para generasi setelahnya untuk lebih bisa belajar. Yang kedua, dengan adanya perbedaan di kalangan para sahabat, memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa para sahabat dalam masalah ini tidak ijma', tidak sepakat. Dan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, mereka beristihad. Sehingga kita bisa meniru bagaimana cara mereka beristihad dan mereka tidak saling memaksakan pendapat. Nah, apakah kemudian ini berlaku untuk ikhtilaf secara umum? Jawabannya tidak.
yang dikatakan oleh para ulama tabi'in adalah ikhtilaf di kalangan para sahabat. Baik. Kemudian khilaf itu rahmat ataukah azab? Khilaf itu, perbedaan pendapat itu rahmat ataukah azab? Jika kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih baik antara ada khilaf ataukah tidak ada khilaf. Mana yang lebih baik antara ada khilaf ataukah tidak ada khilaf. Dengan logika sederhana kita bisa memilih jawaban yang kedua. Lebih baik tidak ada khilaf. Alasannya persatuan dan kesepakatan itu lebih menenangkan. Sehingga kalau misalnya seorang anak mereka menghormati orang tua. Menurut anak, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang tua sering cekcok, beda pendapat, ataukah orang tua selalu sepakat dengan satu pendapat? Tentu anak akan lebih memilih, saya lebih senang ketika orang tua saya satu pendapat. Mereka kompak. Nah, ini satu contoh dalam sebuah rumah tangga ketika orang tua mereka berbeda pendapat, yang itu sebenarnya adalah kaitannya dengan masalah bagaimana mengatur rumah tangga. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan ketika itu berkaitan dengan masalah agama. Pengaruhnya jauh lebih besar. Qatadah menceritakan bahwa pada saat memimpin sholat jamaah haji ketika di Mekah dan di Mina, Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar, serta Utsman di awal pemerintahannya, mereka melakukan sholat zuhur dan asar dengan mengqashar. Sholat zuhurnya dan asarnya dilakukan dengan cara diqashar. Kemudian pada suatu musim haji, Utsman melaksanakan sholat zuhur dan asar sebanyak 4 rakaat tanpa diqashar ketika di Madinah dan di Mina. Mendengar itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagi para sahabat, mengamalkan sebuah sunnah, komitmen terhadap sebuah sunnah, itu adalah anugerah. Dan meninggalkan sunnah bagi mereka dipahami sebagai musibah. Baik. Namun Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu tetap sholat di belakang Utsman. Ikut berjamaah di belakang Utsman. Dan beliau tidak mengkritik Utsman, tapi beliau sholat di belakang Utsman. Beliau menilai keliru ijtihad yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tapi Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya Utsman. Ketika ditanya, Anda mengingkari, tapi kenapa Anda sholat di belakang Utsman? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Berselisih itu lebih buruk. Beda pendapat itu lebih buruk. Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan tentang khilaf, pada umumnya berkonteks negatif. Misalnya firman Allah Ta'ala, "Walau sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, manusia itu selalu berbeda pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Rabbmu, walidzalika khalaqahum, dan untuk itu mereka diciptakan. Allah menyebutkan karakter manusia suka berselisih. Lalu kemudian Allah kecualikan. Yang tidak suka berselisih itu Allah kecualikan. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga berselisih itu berkebalikan dengan rahmat. Perselisihan itu berkebalikan dengan rahmat. Sehingga Allah sebutkan karakter manusia suka berselisih, lalu Allah kecualikan, yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Artinya persatuan dan kesamaan pendapat itu lebih dekat dengan rahmat dibandingkan perbedaan pendapat. Kita bisa memahami itu ya. Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan, andaikan Allah mau, andaikan Allah berkehendak, Allah akan jadikan umat ini umat yang satu. Semua agamanya sama, akidahnya sama, kemudian prinsip hidupnya sama. Namun wala yazaluna mukhtalifin. Realita di lapangan mereka selalu berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan rahmat. Orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan rahmat, yang itu bertolak belakang dengan posisi perbedaan yang ada. Tayyib. Lalu apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat itu sebagai rahmat? Tadi kita sampaikan bahwa itu memberikan peluang bagi generasi setelahnya untuk lebih belajar sehingga bisa menentukan siapa di antara mereka yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Dan generasi setelahnya bisa mendapatkan bagaimana cara mereka dalam berijtihad, bagaimana cara mereka dalam memahami sabda Nabi SAW. Ya meskipun itu adalah perkataan ulama tabi'in dan perkataan ini bisa diterima dan bisa ditolak. Sehingga misalnya generasi setelahnya mengatakan bahwa semua perbedaan bagi saya tidak suka. Ijma itu yang saya suka. Kita juga bisa menerima itu. Sebab secara umum yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang dipahami kurang baik. Nah, meskipun realita itu tidak boleh untuk kita tolak, sebab itu adalah realita yang sudah terjadi sejak masa silam. Selanjutnya, perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Kita mengakui bahwa perbedaan pendapat ada yang diperbolehkan. Akan tetapi perbedaan itu, ini mungkin bagi Anda yang punya bukunya, tolong ini dicoret ya. Kita mengakui bahwa perbedaan pendapat yang ini diganti dengan ada. Ada yang dibolehkan. Akan tetapi perbedaan pendapat itu merupakan pendapat para ahlinya, baik ulama di kalangan sahabat maupun generasi setelahnya. Hasan Al-Basri menyebutnya sebagai perbedaan ahlur rahmah. Sebagai perbedaan ahlur rahmah. Sehingga perbedaan pendapat itu tidak membahayakan bagi mereka. Hasan Al-Basri mengatakan, amma ahlur rahmatillah fa innahum la yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum. Untuk para ulama ahlur rahmah, mereka tidaklah berbeda pendapat dengan bentuk yang membahayakan mereka. Untuk ulama ahlur rahmah, mereka tidaklah berbeda pendapat dengan bentuk yang membahayakan mereka. Beliau menjelaskan bahwa para ulama ahlu sunnah berbeda pendapat dalam lingkup yang mubah, sehingga tidak membahayakan mereka. Sebaliknya, selain ulama ahlu sunnah berbeda pendapat sampai pada tingkatan membahayakan mereka. Itulah perbedaan pendapat yang haram. Ya. Ulama ahlu sunnah ketika beda pendapat itu tidak membahayakan. Tapi selain ulama ahlu sunnah ketika beda pendapat, mereka sampai pada tingkatan saling menyesatkan, bahkan bedanya terlalu jauh. Yang satu ya jauh keluar dari dalil, bahkan kadang membuat dalil sendiri. Yang satu terkadang dia menyimpang dari dalil ya, meskipun tidak terlalu jauh, tapi mereka saling menyesatkan. Keberadaan ikhtilaf di kalangan para ulama pendahulu memberikan kesempatan bagi para ulama generasi setelahnya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Dari sinilah keberadaan ikhtilaf itu merupakan khazanah umat Islam. Dari sini perbedaan pendapat itu menjadi khazanah bagi umat Islam. Baik, artinya kita punya
alasan A, kita punya alasan B, kita punya alasan C. Imam Ibnu Baz memberikan catatan untuk perkataan tabi'in bahwa perbedaan di kalangan para sahabat adalah rahmat. Lalu beliau mengatakan, yakni hatta yanzura al-mujtahidu wa yata'ammalu ad-dalil. Fal ikhtilafu bainal ulama'i fihi masalihu lil muslimin. Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka para mujtahid akan melihat dan merenungkan dalil. Sehingga ikhtilaf di kalangan para ulama memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih banyak belajar. Dan itu memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Wa in kanal ijtima'u afdalu ahsan. Meskipun kalaupun sepakat itu lebih afdal, lebih baik. Al-ijtima'u fihi rahmat wal khair. Kesepakatan, persatuan adalah rahmat dan kebaikan. Kama qala Jalla wa'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Farrahmatu ma'al jamaah, sehingga rahmat itu bersama jamaah. Rahmat bersama jamaah. Rahmat bersama dengan persatuan. Dan perbedaan disebut oleh Allah dalam konotasi yang buruk, yang dikecualikan dari itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini penjelasan terkait ikhtilafu rahmati, ikhtilafu ummati rahmatun. Baik, sekarang kita akan berikan beberapa kesimpulan ya terkait ini. Semoga lebih bisa memahamkan. Yang pertama, bahwa kalimat ikhtilafu ummati rahmatun bukan sabda Nabi SAW. Karena itu jangan sampai di antara kita ada yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Ngomong seperti ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena bukan sabda Nabi SAW lalu dikatakan sebagai sabda Nabi, berarti berdusta atas nama Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Maka jangan dikatakan sabda Nabi SAW. Yang kedua, bahwa ada perkataan di kalangan para sahabat, ada perkataan di kalangan para tabi'in, bahwa ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu merupakan rahmat baginya. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat merupakan rahmat baginya. Nah, dan makna bahwasanya perkataan atau ikhtilaf para sahabat adalah rahmat baginya, rahmat bagi masyarakat, adalah adanya ikhtilaf dari para sahabat memberi kesempatan bagi generasi setelahnya untuk lebih bisa belajar terhadap dalil, belajar bagaimana metode ijtihad, dan itu menambah khazanah kaum muslimin. Itu menambah khazanah kaum muslimin. Sehingga kita bisa tiru bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Mas'ud, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, pendekatan yang disampaikan oleh Umar, yang disampaikan oleh Abu Bakar. Adanya pendekatan-pendekatan ikhtilaf itu akan membuat kita lebih banyak untuk belajar. Masya Allah. Tayyib. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat ya. Yang ketiga tadi penjelasan tentang ikhtilaf sahabat sebagai rahmat. Yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah bahwa yang namanya perbedaan itu lebih buruk, lebih jauh dari rahmat dibandingkan persatuan. Bahwa yang namanya perbedaan itu lebih jauh dari rahmat dibandingkan persatuan. Maka seharusnya kita lebih mendukung persatuan dan bukan justru malah menimbulkan perpecahan. Satu pendapat itu lebih baik daripada banyak pendapat. Dan tadi kita sebutkan beberapa ilustrasi. Di antaranya adalah ilustrasi tentang orang tua. Lebih dari itu, konotasi perbedaan pendapat itu buruk.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang dikecualikan dari perbedaan pendapat adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia selalu berbeda pendapat kecuali mereka yang dirahmati oleh Rabbmu. Sehingga persatuan jelas lebih baik daripada adanya perbedaan. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa catatan tambahan dan kesimpulan terkait dari apa yang kita bahas. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dianjurkan untuk keluar dari perbedaan. Al-khuruj minal khilaf. Nah, bagaimana bentuk khuruj minal khilaf? Ada sebagian orang yang salah paham. Ini dalam rangka untuk keluar dari perbedaan. Bagaimana bentuk keluar dari perbedaan yang benar? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam rangka belajar tentang masalah ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan, dan tahu posisi ketika menghadapi perbedaan. Karena seorang hamba ya, yang belajar ilmu agama, pasti dia akan menjumpainya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.